Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 16 November 2020, tepatnya mengawali minggu ketiga di bulan November. Jadi happy profit ya, kata pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman, happy profit untuk minggu kemarin ya. Kalau teman-teman lihat thumbnail dari YouTube ini, thumbnail dari morning briefing kali ini, saya capture ya dari salah satu ini testimoni real dari member saya ya, sejak ikut VVIP hingga detik ini 3-4 bulan ya, profit yang didapatkan sekian ya, dan masih banyak yang masih di keep gitu. Jadi unrealized profitnya masih banyak sekali, ratusan hingga ratusan juta seperti itu ya, tapi belum dijual. Tapi yang sudah di realize itu sekian. Jadi real ikut selama 3-4 bulan. Bahkan kita tahu di bulan September ya, kita ketahui di bulan September itu bulan yang berat ya. Di bulan September adalah bulan yang sangat berat, PSBB terjadi sehingga menyebabkan harga saham turun signifikan, tapi tetap bisa profit luar biasa ya. Jadi itu testimoni real buat tonton yang mau join, cuma 150.000 per bulan, dibimbing, diarahkan, dipadu sedetail mungkin. Coba join ya, 150.000 per bulan itu tidak mahal menurut saya. Di luar itu 300.000, 500.000, bahkan ada yang 1 juta. Di kita cuma 150.000 ya. Jadi kalau penasaran, coba dulu 1 bulan ya, daripada trading tidak ada yang pandu. Coba dulu, kalau tidak cocok tidak usah perpanjang ya, seperti itu. Oke, berikutnya ialah kita akan bahas market. Kali ini kita nggak lama-lama lah ya, nggak perlu lama-lama, cuman balik lagi kita akan bahas market ya. Oke, ini gambaran untuk market. Teman-teman juga sudah paham, market terkoreksi tapi hari Jumat rebound ya. Sangat disayangkan sebenarnya market rebound padahal dia belum tutup gap. Jadi kalau dia tutup gap lebih bagus. Dan ada area gap yang sayangnya tidak ditutup, tapi sebelum tutup market sudah naik duluan ya. Volume hari Jumat kemarin cukup rendah ya, volumenya cukup rendah. Tetapi di sini net sell asing ini sudah mulai. Jadi di sini net buy gila-gilaan, infonya sudah 2 triliun, 3 triliun. Di sini sudah mulai jualan. Meskipun kalau kita cek dari sisi inflow untuk BBCA dan BBRI itu masih net buy. Cuma net buy-nya pun sudah mengecil. 175, 146, 278. Ya. Jadi sudah mengecil. Untuk BBRI pun sudah net sell. Ya. 1 juta, 3 juta, 1,6, 35.000, minus 108.000 lot. Ya, ini saya pakai patokan lot aja. Jadi ini sudah menjadi warning sebenarnya. Warning buat kita untuk berjaga-jaga kalau adanya aksi distribusi. Ya, nah sejauh ini sih belum ada berita yang aneh-aneh yang bisa menyebabkan market terjun bebas. Tetapi mulai dari sini, meskipun market naik, kalau asingnya jualan nih udah tanda-tanda akan kejatuhan market. Ya, kita sudah harus jaga-jaga akan jatuh market. Ya, kita nggak tahu jatuhnya seberapa ya, tapi kalau kita cek asingnya sih belinya cukup banyak. Jadi saya rasa dia nggak bisa jualan dalam waktu yang dekat. Dia butuh waktu untuk melakukan distribusi. Nah, jadi let's follow aja. Secara teknikal nih oke. Ya, secara teknikal oke. Banyak saham-saham bergerak naik ya di Jumat kemarin di sesi 2. Dan kalau saya cek harusnya hari Senin ini ya, Dow Jones kemarin hari Jumat pun bagus. Dan kalau nanti bursa regional pada saat hari Senin bagus, saya prediksi harusnya market akan baik. Sekarang secara teknikal dibentuk hammer ya, dia rejecting support juga meskipun nggak kena 100%, dia rejecting support, harusnya naik ya. Nah, apa ya? Aduh, itu istilahnya apa sih? Saya lupa lagi. Ya, gapnya di berapa? Ya, jadi range targetnya itu masih ada di sini. Jadi range gapnya masih cukup jauh. Ya, kalau kita hitung nih masih bisa ke 5.600. Kalau dia memang benar-benar mau pentok ke atas, ya dia masih akan perlahan naik ke sini. Baru nanti ngedrop.
Ya, jadi seperti ini, di sini ada rejecting, nanti perlahan naik lagi. Baru ketika dia sudah dekat-dekat pas kepentok di sini, nah kita lihat kalau asingnya beneran jualan, nanti bisa terjadi seperti ini. Ya, entah ada berita apapun akan market jebret turun. Cuman kalau saya predik turunnya pun udah nggak apa namanya nggak signifikan. Ya, turun pun ya balik lagi saya bilang mentok di 5.200 ya, terus mentok-mentok terakhir di 5.000 harusnya. Ya, saya pribadi pun predik bahwa nggak akan parah kecuali ada something wow yang bisa membuat market hancur. Tapi di luar itu sih nggak nggak ada something yang harus kita takuti seperti itu. Nah, berikutnya ialah kita harus ketahui jangan sampai kita beli saham-saham sudah terbang terlalu tinggi. Jadi per sekarang sudah banyak saham yang naiknya sudah terlalu tinggi, bahkan yang sudah melewati harga wajarnya, yang sudah mencapai harga wajarnya, sehingga ya udah nggak cocok untuk invest. Jangan salah, meskipun saham itu blue chip, tapi kalau sudah tidak cocok ataupun sudah mencapai batas target harga wajarnya, kita harus hati-hati karena kenaikannya sudah akan terbatas. Ya, itu pesan saya. Jadi ya mau trading silakan follow the trend. Cuman kalau kita sudah ngomong investasi, ya kan ini kita harus hati-hati. Jadi sudah banyak emiten-emiten yang naiknya sudah terlalu banyak ya, dan rawan koreksi sekali. Kenapa rawan koreksi? Karena bandar sudah akum di bawah. Bandar sudah profit 20-30%, mereka siap untuk distribusi kapanpun dia mau. Itu yang harus kita jaga-jaga. Ya, jadi ya kita tinggal pasang trading plan, pasang stop loss ketat biar kita nggak nyangkut. Ya, jadi kalau market masih naik kita follow aja, harus market naik kita ikut. Tapi ya ini sudah mulai masuk minggu-minggu hati-hati. Minggu ketiga, minggu keempat ini saya rasa minggu yang hati-hati untuk teman-teman karena asing sudah mulai jualan. Ya, ya saya harap sih dia nggak jualan masif gitu. Jadi kita harapkan nggak ada berita jelek karena balik lagi market sangat sensitif. Ada berita jelek akan koreksi sangat dalam. Karena apa? Karena mereka sudah profit dari bawah gitu. Jadi mereka sudah siap taking profit kapanpun sehingga menyebabkan panic sell dalam jumlah yang besar. Sehingga nggak ada apa-apa tapi kita berasa kok sahamnya turun 4%, kok turun 5% gitu. Jadi saya sudah remind dari minggu kemarin, semoga teman-teman sudah anticipate. Jadi teman-teman nggak kaget kalau itu terjadi. Ya, sampai saat ini kita juga masih follow, kita juga ada beli beberapa saham bagus. In case jelek pun cut profit ya ataupun cut loss langsung out gitu. Jadi kita main stop loss ketat ya, di silent trader kita sudah info, tapi ya saya predik mungkin hari Senin ini market masih cenderung positif ya, kita doakan sih seperti itu. Oke, sektor-sektor yang bisa kita lihat itu masih banking ya, BBRI juga masih oke. Ini rejecting saja, rejecting support ya, meskipun supportnya sangat jauh. Ini kan rejecting nih. Ini rejecting support, kita tinggal tunggu ya. Terus juga yang buat market naik itu BBNI. Jadi dari dulu saya selalu bilang kepada teman-teman, Om, cicil setiap konsultasi ya ataupun setiap tanya saya selalu bilang seperti ini. Om, kalau mau invest di harga berapa ya? Cicil. Dari bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober saya selalu bilang cicil. Gak perlu khawatir, cicil, dan cicil. Saya selalu bilang kita kayak cicil, kita kayak bayar cicilan aja. Tiap bulan kita injek, kita beli, kita average saja rata-rata. Ya, kalau teman-teman yang benar ngikutin, sekarang sudah profit. Rata-rata BB ini kan di 4.500-an. Ya, 4.500 ke 5.600 itu sudah profit sekitar 20%. Ya, nggak nyampe 3 bulan 20%. Cicil loh, padahal kita nggak perlu mikir, cicil aja tiap hari naik. Ya, banyak kok member saya ngikutin kata-kata saya dan apa namanya udah hot 10-20% profitnya, bahkan sudah ada yang 30%. Karena mereka percaya dengan kata-kata saya. Jadi kalau saya bilang A, tonton boleh ikutin. Karena memang ya saya bilang investasi cicil aja. Kita jangan coba cari sahamnya sebawah mungkin, jual seatas mungkin. Secukupnya aja lah seperti itu. Karena kan target kita investasi ya jangka panjang. Jadi nggak usah pikirin keadaan masa sekarang seperti itu. Ya, nah BBN ini sudah break resisten kuat, volumenya cukup oke, dia bentuk bullish engulfing juga, ini membuat kaget kemarin BBNI dan ya menarik
Ya, cuman kalau kita lihat menarik, di satu sisi kita harus warning lagi. Karena kalau kita cek, oh ini masih jauh sih ya. Tapi kalau kita adjust, nah ya, jadi kalau kita adjust, ini dia sudah di penghujung trendline. Ya, meskipun dia sudah break resist, tapi dia sudah di penghujung trendline. Nah, kalau dia tidak kuat untuk break trendline-nya, ini akan menjadi hal yang berbahaya untuk BBNI. Jadi dia sudah di sini trendline-nya, ya, tapi trendline utama tetap di sini. Ya, trendline utama di sini, target jauhnya 6.600, tapi saya rasa nggak secepat itulah. Yang nggak secepat itu, jadi ya mungkin akan ya sideways, naik turun dan sebagainya. Dan kita harus prepare kemungkinan terburuk. Ya, ingat, meskipun turun, saya rasa turunnya sudah nggak akan parah kok. Ya, justru itu kesempatan kalau market turun, kesempatan kita untuk beli saham. Ya, saham-saham murah, saham-saham turunnya banyak kita bisa beli. Itu kesempatan justru untuk kita. Oke? Nah, berikutnya kita bisa perhatikan sektor nikel. Jadi kalau kita lihat sudah 4 hari beruntun nikel ini turun drop habis istilahnya. Ya, sudah 4 hari koreksi, terus juga Antam, Inco pun juga sama, terus juga DKFT ya. Ya, DKFT ini lebih ke gorengan sih ya, tapi volume sudah rendah sekali. Ya, 4 hari volume sudah sangat rendah. Terus juga Teens ketika breakout, ya, dia sedang pullback, ya, dia sedang masa pullback di sekitar 940-960. Jadi saya rasa sih minggu depan, minggu ketiganya harusnya nikel akan menarik. Kita bisa perhatikan. Ya, untuk yang member silent trader, member VIP saya, nanti saya info. Ya, nanti saya info bagaimana baiknya. Ya, jadi so far masih bagus untuk nikel, cuman ya mungkin butuh konsol 1 sampai 2 hari. Terutama untuk Antaminco harusnya akan main di Senin ini karena dia sudah terkoreksi cukup baik. Ya, berikutnya kita bisa perhatikan sektor construction, WSKT, Wika, WG, WSBP dan sebagainya. Terlihat Jumat kemarin sudah mulai ada rebound, cuman ya kita belum jamin sih akan break. Ya, balik lagi ke sentimen market di hari Senin nanti. Kalau seandainya sentimen market di hari Senin nanti itu sudah baik, ya marketnya bagus, naik banyak, harusnya konstruksi akan ikut naik. Oke. Nah, berikutnya kita sudah baru rilis, ya, kita baru rilis VVIP Silent Investor untuk kuartal 3. Jadi di sini kita sudah ada memprovide 3 emiten yang menurut kami bisa memberikan return 50 sampai 100%. Ya, dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun investasi. Minggu ini pun juga kita habis briefing dan meeting untuk menjelaskan teknisnya. Teman-teman juga sudah paham, sebagian semua menyambut positif, semua merasa emiten ini emiten yang berprospek, ya. Kita sudah sediakan teknis dan prosedur, teman-teman tinggal ikuti. Nah, kita rencananya minggu ketiga ini akan melakukan pembelian pertama kita di portofolio khusus investasi. Ya, di sini transparansi, semua tonton bisa lihat saya beli di berapa, saya jual di berapa, lotnya berapa, dan sebagainya. Tidak ada ditutup-tutupi, jadi buat teman-teman yang merasa mau join VVIP Silent Investor, join. Ya, paket promo perdana itu untuk 200 orang, 250 orang itu 300.000 per kuartal. Jadi kalau tonton bayar sekarang sampai 31 Januari, itu akan kita pandu untuk rekom investasi. Ya, kalau untuk yang ikut charity webinar itu 250.000 sampai 31 Januari. Jadi buat yang mau silahkan chat ke saya ataupun ke staff saya. Ini sebesar 37 halaman ya dengan 10.000 kata penjelasan detail dari fundamental, bandarmologi dan teknikal. Tonton bisa baca, jadi nggak sekedar asal ngomong ya, nggak sekedar asal ngomong, nggak sekedar asal nggak sekedar asal bilang ini saham bagus beli deh buat invest. Nggak, ada dasar yang kuat, ada dasar yang jelas kenapa kita merekomendasikan saham ini. Jadi buat teman-teman yang mau, saran saya coba dulu 1 kuartal, ya, saran saya coba dulu 1 kuartal, kalau cocok tinggal lanjut, kalau nggak cocok nggak usah lanjut, ya, seperti itu. Jadi
Itu pesan yang saya sampaikan. Balik lagi, tadi ada yang nitip WSKT. WSKT ini bandara memang bagus sekali dari kemarin, ya. WSKT ini bandara cukup bagus sebenarnya. Secara teknikal oke sekali. Dia break 825, support kuat, resisten kuat. Next resistannya ada di 1070 dan ya, yang harus dijebol ini di 975. Kalau 975 bisa di break, wah ini akan lanjut naik dan naik. Jadi secara teknikal bagus sekali untuk WSKT, ya, yang bagus sekali. Cuman kalau kita ngomong fundamental, ya saya sih skip dulu kalau untuk fundamental. Karena untuk fundamental WSKT tidak memberikan hal yang memuaskan secara fundamentalnya, ya. Tetapi kalau untuk teknikal saya bisa rekomendasi WSKT yang cukup oke, dan bahkan mungkin yang paling oke saat ini, ya. Lebih high risk sih, lebih kepada high risk high gain, ya. WSKT tinggal let's follow the trend, ya, atau kita bisa beli Wika-nya yang lebih stabil fundamentalnya, ya. Dia pun masih belum break. Ini ada resisten di 1470. Ini harus break 1470 dulu kalau mau lanjut naik banyak. Target jauhnya di 1700. Ini target jauh, tetapi saya rasa sih nggak secepat itu. Karena agak aneh, ya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya ketika di 2019-2020, ketika kontraknya banyak, pendapatannya masih oke, kontraknya masih sesuai on track, harganya di 1700, tetapi ketika COVID, pendapatan ataupun kontraknya hilang 50-70%, tapi harganya sudah mulai mencapai titik pada saat kontraknya masih banyak. Ini kan nggak masuk akal. Cuman balik lagi, kita follow the trend, ya, kita follow arus. Jadi kalau market oke, kita tinggal follow, ya, kita tinggal follow saja, ya. Di saat kita harus taking profit. Nah, disitulah tugas VIP silent trader untuk memandu Anda. Jadi Anda tinggal Anda tinggal apa istilahnya, Anda tinggal ikutin arahan, Anda tinggal pandu seperti itu, ya. Jadi Anda tinggal terima jadi lah, istilahnya seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya ialah kita bisa perhatikan, mungkin teman-teman bisa perhatikan Agro dan Breeze. Agro ini dan Breeze cukup menarik. Ya, sudah mulai terlihat uget-uget, ya, sudah terlihat ada perlawanan untuk spike up, ya. Kita boleh spekulasi beli, ya, karena sudah mulai ada spike up. Kalau marketnya bagus, saya rasa sih akan main minggu ini, ya. Cuman ya nanti tunggu aja di VVIP seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu dulu aja. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.